Assalamualaikum, masih bersama saya di materi mengenai hukum biosafat. Saat ini, kita akan menghitung besarnya rapat fluk magnet di suatu titik pada suhu Z yang disebabkan oleh arus yang mengalir pada kawat tipis dengan berbentuk lingkaran, di mana bidang yang dilingkupi oleh lingkaran tersebut terletak pada bidang Z sama dengan 0. Di sini, kita juga akan melihat bahwa arah arus dan arah rapat fluk magnet juga mengikuti aturan tangan kanan. Biar tidak penasaran, ayo kita saksikan video berikut ini. Saya harap tetap fokus dan selalu semangat. Pada video kali ini kita akan menghitung besarnya rapat fluk magnet di titik P, di mana titik P itu terletak pada sumbu Z, dan arus yang menghasilkan rapat fluk magnet tersebut disebabkan oleh arus yang mengalir pada kawat tipis berbentuk cincin. Ini adalah prosedur yang harus kita lakukan. Yang pertama, sekarang kita lihat, menggambarkan posisi kawat dan arus listrik. Posisi titik pengamatan adalah pada sumbu Z, dan kawat bisa kita lihat pada gambar berbentuk berupa cincin dengan radius A, dan arah arusnya adalah ke arah plus AV. Kemudian kita ingin menentukan posisi dari I dikalikan vektor dl, di mana di sini saya gambarkan seperti berikut. Selanjutnya, kita akan menentukan sistem koordinat, dan karena benda yang terlibat dalam perhitungan ini adalah lingkaran, maka sistem koordinat yang cocok digunakan adalah sistem koordinat silinder. Dan sekarang kita tentukan vektor R, di mana vektor R dinyatakan dengan min A arrow, di mana min A arrow adalah pergerakan dari IDL ke titik pusat koordinat, ditambah ZAZ, yaitu pergerakan dari titik pusat koordinat ke titik pengamatan. Berikutnya, kita akan menentukan magnitud vektor R, vektor satuan AR, dan juga nilai I dikalikan vektor DL, di mana vektor satuan AR bisa kita lihat pada slide, dan magnitud dari vektor jika dikuadratkan adalah A kuadrat tambah Z kuadrat. Dan sekarang, mari kita lihat besarnya I kali vektor DL. Vektor DL untuk kasus ini adalah A dikalikan dengan sudut bukaan dengan arah AV, sehingga vektor IDL dapat kita lihat pada slide. Sekarang kita akan membuat persamaan integral untuk menghitung rapat fluk magnet di titik P. Dari data yang kita dapat di slide sebelumnya, kita sudah mendapatkan data mengenai vektor R, vektor AR, magnitud dari vektor R, dan juga I dikalikan vektor DL. Dengan melakukan substitusi ke dalam persamaan integral, maka persamaan integral yang kita dapatkan dapat kita lihat pada slide, di mana ini adalah bentuk integral terhadap variabel V. Karena si kawat merupakan satu bulatan sempurna, maka batas V itu adalah dari 0 sampai 2V. Dan sekarang kita lihat lagi bahwa pada integral ini terdapat dua macam cross product. Yang pertama adalah AV dikrosskan min arrow, yaitu sama dengan AZ. Dan yang kedua adalah AV dikrosskan ZAZ yang sama dengan arrow. Sehingga persamaan ini bisa kita rubah menjadi dua buah persamaan. Ada integral dengan hasil di arah AZ ditambah integral dengan hasil di arah arrow. Dengan melakukan penyederhanaan, ternyata nanti bisa dilihat bahwa rapat fluk magnet yang ke arah arrow akan saling menghilangkan, sehingga rapat fluk magnet yang ada di titik P besarnya menjadi sebagai berikut. Dengan melakukan penyederhanaan seperti yang kita lihat di gambar berikut, dan kita hitung berapa besarnya integral dV, maka akan kita dapatkan bahwa besarnya rapat fluk magnet yang disebabkan oleh kawat yang melingkar persamaannya sebagai berikut. Mari kita perhatikan lagi arah AZ ini, di mana arah ini juga mengikuti aturan tangan kanan. Jadi sekarang kita lihat, jika kita memiliki kawat yang dialiri oleh arus di mana kawatnya melingkar sesuai dengan arah AV, maka arus ini akan menghasilkan medan magnet ke arah atas, dan aturan tangan kanannya bisa kita lihat dari gambar sebagai berikut.
Bagaimana video tadi? Semoga contoh kasus yang ditampilkan di video ini dapat memberikan pencerahan kepada kalian. Berdasarkan kasus yang disampaikan di video ini dan di video sebelumnya, sumber dari medan magnet merupakan arus yang mengalir pada kawat yang tipis. Nah, sebagai latihan di rumah, silakan hitung rapat fluk magnet yang disebabkan oleh arus yang mengalir pada suatu pita tipis. Di sini, kalian akan menemukan bahwa kita harus melakukan modifikasi dari hukum Biosafat. Nah, itu adalah tugas untuk kalian kerjakan di rumah sebagai latihan. Video ini merupakan video terakhir yang membahas mengenai hukum Biosafat. Dan untuk materi di video selanjutnya, kita akan mulai mempelajari mengenai integral untuk besaran vektor. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa.